Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guspera Gebi Haryani, NIM 1810204030. Saya dari Lokal 5A Tadris Biologi. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang protein. Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu protein. Protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen. Beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Dalam bentuk hidup, protein berperan sebagai pembentuk struktur sel, dan beberapa jenis protein memiliki peran fisiologis. Adapun fungsi biologi dari protein, yang pertama ada enzim. Enzim yaitu protein yang berfungsi sebagai biokatalis. Yang kedua ada protein transport, yaitu protein yang mengikat dan memindahkan molekul atau ion spesifik. Yang ketiga ada protein nutrin, dan penyimpanan merupakan protein yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Yang keempat ada protein kontraktil, yaitu protein yang memberikan kemampuan pada sel dan organisme untuk mengubah bentuk atau bergerak. Yang kelima ada protein struktur, yaitu protein yang berperan sebagai penyangga untuk memberikan struktur biologi, kekuatan atau perlindungan. Yang keenam ada protein pertahanan atau antibodi, yaitu protein yang melindungi organisme terhadap serangan organisme lain seperti penyakit. Klasifikasi dari protein, yang pertama protein berdasarkan bentuk. Protein berdasarkan bentuk dibagi menjadi dua, ada protein serabut dan protein bola atau globular. Protein serabut adalah protein yang berbentuk panjang dan paralel dengan beberapa ikatan silang, yang contohnya kolagen, keratin, aktin, dan miosin. Yang kedua ada protein globular atau bola, merupakan protein yang sangat besar dengan struktur tersier dan kuartner kompleks yang saling bergabung serta berlipat membentuk bulatan. Contohnya albumin, insulin, dan enzim. Selanjutnya, protein berdasarkan gugus kimia. Protein berdasarkan gugus kimia dibagi menjadi dua, yaitu protein sederhana dan protein konjugasi. Protein sederhana adalah protein yang hanya terdiri dari susunan asam amino tanpa ada gugus lainnya. Contohnya enzim ribonukleus. Yang kedua ada protein konjugasi, adalah protein yang terikat pada gugus prostetik. Contohnya gliprotein, lipoprotein, hemoprotein, fosforprotein, dan metaloprotein. Yang kedua, protein berdasarkan sumber. Protein berdasarkan sumber ada dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, di mana hewan yang memakan tumbuhan mengubah protein nabati menjadi protein hewani. Contohnya daging sapi, daging ayam, susu, telur, udang, dan lain-lainnya. Yang kedua ada protein nabati. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, contohnya jagung, kacang kedelai, kacang hijau, dan jenis kacang-kacangan lainnya yang memiliki protein tinggi. Protein berdasarkan kelarutannya. Protein berdasarkan kelarutannya, yang pertama ada larut dalam air atau terkoagulasi dalam panas, contohnya albumin, protanin, dan histon. Yang kedua, larut dalam garam encer dari terkoagulasi panas, yaitu globulin. Yang ketiga ada larut dalam asam atau basa encer, yaitu glutelin. Yang keempat larut dalam alkohol 70-80%, yaitu prolamin. Protein berdasarkan fungsinya, yang pertama ada enzim, yang kedua ada transport, yang ketiga ada nutrin, yang keempat ada kontraktil protein, yang kelima ada struktural protein, yang keenam ada antibodi, dan yang ketujuh ada pengatur. Protein memiliki 4 struktur. Yang pertama ada struktur primer, ada struktur sekunder, ada struktur tersier, dan ada struktur kuartner. Yang pertama struktur primer. Struktur primer
merupakan struktur yang sederhana dengan urutan-urutan asam amino yang tersusun secara linear yang mirip seperti tatanan huruf dalam sebuah kata yang tidak terjadi percabangan rantai. Struktur sekunder merupakan kombinasi antara struktur primer yang linear distabilkan oleh ikatan hidrogen. Selanjutnya, struktur tersier. Struktur tersier adalah lapisan yang tumpang tindih di atas pola struktur sekunder yang terdiri atas pemutarbalikan tak beraturan dari ikatan antara rantai samping atau gugus R berbagai asam amino. Selanjutnya ada struktur kuartner, adalah gambaran dari pengaturan subunit dan prometer protein dalam ruang. Struktur ini memiliki 2 atau lebih subunit protein dengan struktur tersier yang akan membentuk protein kompleks yang fungsional. Protein juga mengalami proses denaturasi, yaitu denaturasi protein adalah proses di mana protein mengalami perubahan struktural yang pada gilirannya menghasilkan perubahan fungsi yang dapat menyebabkan hilangnya fungsi biologis secara total. Contoh dari proses denaturasi itu seperti memasak putih telur. Saat suhu naik, protein dalam putih telur mengalami perubahan sifat, kehilangan kelarutannya, dan putih telur menjadi cair dan transparan dan menjadi buram, putih dan padat. Itulah pembahasan materi tentang protein. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.